Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman sampaikan oleh Bapak Danang, kita membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apapun. Ulang, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian. Ya, terima kasih Bu Merliana. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Danang yang berjudul Transformasi Diri Menggunakan Setiap Teguran sebagai Bahan Bakar untuk Berkembang. Silakan, Pak Danang. Ya, terima kasih. Shalom semuanya yang ada di live Zoom dan juga yang ada di YouTube. Ya. Ya, terima kasih ya untuk waktunya dan untuk kesempatan pagi hari ini. Tadi yang dibacakan adalah seluruh satu pasal ya, atau untuk mengerti secara konteksnya seperti itu. Karena waktunya terbatas, saya akan membahas di dalam pasal 3 ini di dalam ayat yang 19. Di ayat 19 ini akan saya bacakan ulang ya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya baca sekali lagi ya, supaya mudah dipahami. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa begini, ketika Tuhan mengasihi, dia akan menegur, dia akan menghajar, seperti itu ya. Nah, konsepnya adalah, garis besarnya adalah, setiap anak-anak Tuhan itu, ketika nanti mengalami ujian, cobaan hidup, dalam pikiran kita, itu bukan hukuman Tuhan. Sekali lagi ya, itu bukan hukuman Tuhan, tapi didikan Tuhan. Tuhan pasti mendidik anak-anaknya. Kalau di luar orang percaya, itu masuknya adalah hukuman. Jadi kita merasa ya, apa saya ini salah ya, apa saya ini berdosa ya. Apakah ini hukuman Tuhan ya? Nah, itu adalah yang masuk di dalam pikiran kita. Pada umumnya seperti itu ya. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diberitahukan bahwa ketika ada masalah hidup, ujian, cobaan hidup tadi, Tuhan sedang mendidik kita. Di dalam Tuhan tidak ada lagi hukuman, tetapi yang ada adalah didikan. Seperti itu. Nah, kalau didikan, berarti konsep kita sudah harus mulai benar seperti itu loh. Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam 2024 ya. Apakah hidup kita akan menjadi lebih baik atau lebih buruk? Saya rasa menurut saya, tiap tahun itu sama saja ya. Kenapa sama saja? Karena selama kita hidup di dunia ini, itu pasti kita akan mengalami yang namanya pencobaan atau ujian, ataupun masalah-masalah yang lain. Yaitu apa? Sakit. Siapa yang nggak pernah sakit? Baik sakitnya ringan, sedang, dan berat. Di dalam sakit pun, itu ada didikan Tuhan. Apalagi, di dalam masalah-masalah hidup kita, misalkan seperti ditipu oleh teman sendiri, atau ditipu oleh teman bisnis, atau kerugian-kerugian yang jumlahnya sangat besar sekali ya, sampai mungkin bangkrut. Sudah bangkrut, punya hutang lagi. Lalu kita berpikir bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, dia sedang mendidik kita. Seperti itu ya. Kemudian hubungan keluarga mungkin kok tidak harmonis, ada problem baik dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak-anak, atau ponakan, keluarga-keluarga yang lainnya seperti itu ya, atau dengan tetangganya, atau dengan teman sekantornya, atau mungkin dalam pekerjaan dipecat, atau dalam pekerjaan terjadinya fitnah sehingga kita dikucilkan dalam pekerjaan, atau apapun itu. Saya rasa semua akan mengalami ya selama kita hidup di dalam dunia ini. Nah, waktu kita mengalami itu semuanya tadi, yang saya ceritakan tadi, apa dalam respon kita tadi? Nah, di dalam ayat ini dikatakan apa? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu. Relakanlah hatimu. Nah, kita kebanyakan pada umumnya, tidak semua ya mungkin, yang mengalami ketika ada didikan Tuhan tadi itu, ditegur tadi, dihajar oleh Tuhan tadi, dia nggak rela hatinya. Aduh, kan uangku sayang, uang sudah puluhan tahun saya kumpulkan hilang. Aduh, aku sakit, nggak bisa bekerja. Aduh, harus banyak target yang harus ku kejar. Sakit, kenapa saya sakit Tuhan? Apa salah dan dosa-dosaku begitu ya? Terus apa saja masalahnya ya? Masalah dengan istri, dengan orang tua dan sebagainya tadi, kita itu rasa nggak terima ditegur. Kenapa? Karena itu sakit, tidak enak, tidak nyaman. Nah, waktu kita ditegur, dihajar oleh Tuhan tadi,
kita tidak punya sikap hati yang rela. Harusnya apa? Rela. Ketika kita punya rasa untuk rela untuk ditegur tadi, maka hidup kita akan lebih nyaman. Ketika kita rela, itu akan muncul namanya pertobatan. Mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Tuhan penguasa hidup kita. Dia raja kita. Dan kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, yang jadi kuncinya adalah relakanlah hatimu. Ini yang menyebabkan kita itu sembab di dada ya. Tidak nyaman, pikiran tidak nyaman, hidup tidak nyaman. Kenapa? Karena kita waktu dididik oleh Tuhan tidak ada kerelaan. Sehingga kita itu kaku, ngecen seperti itu ya. Makanya kemarin waktu saya ikut Embun Pagi yang kemarin ya, Bapak Pendeta Paujang mengatakan apa? Bahwa masalah itu hanya ilusi. Saya ingat itu dikatakan. Ketika kita ada problem pun sebenarnya atau masalah tadi itu yang menjadikan membesar itu ada di dalam pikiran kita. Pikiran kita itu membesar-besarkan masalah. Nanti begini, nanti begini. Padahal kejadiannya belum ada. Kata Tuhan apa? Hidup untuk hari ini. Esok ada lagi kesusahannya. Jadi kita itu hidup untuk hari ini. Fighter untuk hari ini. Kita bertempur untuk hari ini. Kita selesaikan dengan baik hari ini. Besok ada lagi masalahnya. Tapi kalau kita itu berpikir untuk sebulan lagi bagaimana, setahun lagi bagaimana, seminggu lagi bagaimana. Padahal itu belum terjadi. Sedangkan kita juga banyak masalah yang kita hadapin. Pikiran kita juga rumit dan bulat. Ruwet seperti itu. Bahkan pikiran ini yang tadi ilusi tadi seperti nyata dalam hidup kita. Wah, nanti kalau aku tidak bisa bayar hutang bagaimana? Nanti begini. Itu muncul semua, saudara. Kalau saya sakit, nanti saya mati bagaimana ya? Kalau saya nanti cacat bagaimana ya? Kalau istri saya atau suami saya nanti cerai dengan saya bagaimana ya? Atau anak saya nanti kalau musuh dengan saya bagaimana ya? Masa tua saya bagaimana ya? Pokoknya itu muncul terus ya. Dan itu makin negatif dan semacam monster yang menakutkan bagi kita. Karena tidak ada kerelaan, saudara. Nah, kalau di dalam diri kita ini takut, dalam diri kita di kekhawatirannya terlalu besar sekali, kita tidak bisa objektif lagi. Kita tidak bisa mendengarkan dengan jernih didikan Tuhan tadi. Karena tidak ada kerelaan. Kalau kita sudah jernih dan rela untuk ditegur Tuhan, begitu ada masalah, kita mengerti ini adalah pembentukan karakter kita ya. Tuhan sedang mendidik kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kita akan menjadi lebih jernih lagi. Seperti itu. Nah, ketika ada pencobaan datang, ketika kita nggak rela, itu kita pegang. Kita berusaha dengan kekuatan kita. Kita berpikir menurut hikmat kita sendiri. Gimana ya? Gimana ya? Nah, begitu kita tegang, itu kita mulai stres. Depresi. Nah, begitu kita stres dan depresi, itu hormon kortisolnya naik. Hormon stresnya naik. Itu merusak sistem di tubuh kita. Ketika hormon naik, dia akan menyerang sistem imunitas kita. Pertahanan diri kita. Imunitas kita turun, maka siap-siap. Ada kemungkinan infeksi terjadi. Apakah itu virus atau bakteri masuk dan menyerang tubuh kita dan kita imun kita kalah sehingga masuklah penyakit. Apapun itu penyakitnya saya tidak tahu apakah ya yang pada umumnya ya penyakit non menular istilahnya. Kalau menular itu batuk, pilek ya. Kalau non menular itu ya seperti diabetes, stroke, jantung dan seterusnya dan sebagainya, liver dan seterusnya ya. Kalau kata dokter, saya hanya menyembuhkan. Kalau kambuh datang lagi saya sembuhkan. Tetapi waktu saya ikut di dalam seminar-seminar dokter itu dikatakan begini, kami sepakat bahwa ketika orang itu stres, masalahnya tidak selesai, masalah psikologinya besar sekali, itu semacam lingkaran setan yang dia akan masuk bolak-balik ke rumah sakit. Kenapa? Stres, habis. Nah, ini yang memicu disebut dengan istilah
prematur death, kematian dini, meninggal sebelum waktunya. Nah, akibatnya seperti itu ya, kita meninggal sebelum waktunya. Akibat apa? Sebab dan akibatnya tidak rela untuk dididik, tidak rela untuk ditegur dan dihajar oleh Tuhan tadi. Sehingga ini semacam hukuman. Nah, ketika pikiran kita itu menjadi hukuman, ya menjadi problem hidup kita. Nggak tenang, nggak damai sejahtera tinggal di dunia ini. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu membersamai kita. Tuhan bersama kita. Tuhan setia. Tuhan mencintai. Tuhan mengasihi kita. Kalau orang tua kita yang baik, pasti akan mendidik kita. Dia akan menghajar kita. Dia akan menegur kita dengan cinta kasihnya. Karena ada juga yang menghajar dengan kebencian. Tapi Tuhan menghajar kita dengan didikan, dengan cinta kasih. Kalau bapak saya dulu bilang, kalau mendidik saya gitu, saya marah waktu kecil ya, saya nangis juga kadang-kadang kalau dimarahin gitu. Dia cuma pesan kepada saya sampai sekarang saya ingat. Hari ini kamu nggak tahu apa yang bapak bilang. Tapi nanti, kalau kamu sudah dewasa, kamu akan berkata, terima kasih bapak. Terima kasih pak. Memang hari ini kamu merasa tidak nyaman karena disiplin yang sudah bapak terapkan dalam hidupmu. Dan saya ketika sudah dewasa menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua saya itu baik bagi saya. Dan memang benar saya katakan, terima kasih bapak untuk teladannya. Tapi bapak saya sudah tidak ada sekarang. Seperti itu ya, jadi relakanlah hati kita untuk mau ditegur, dihajar, dan itu adalah didikan Tuhan. Dan saya membuat satu metafora atau perumpamaan ya. Itu yang namanya fitness itu ya. Saudara tahu fitness kan, tempat gym tadi. Nah, tempat gym itu adalah tempat untuk tujuan yang pertama adalah untuk kesehatan ya. Orang mau sehat masuk dalam gym atau fitness tadi. Yang kedua biasanya membentuk otot juga supaya kuat, supaya tidak cepat bungkuk waktu tuanya gitu ya. Supaya lebih tegap begitu. Kalau saya lihat Bapak Pendeta Paul Jang ini badannya sterek ya, dia pernah bikin foto begitu, badannya besar waktu muda. Nah, itu fitness ya. Nah, fitness ini kalau orang-orang yang fitness ya, orang-orang yang fitness itu kalau boleh ditanyakan coba, itu pasti berat saudara. Pertama apa? Sakit semua badan-badannya. Karena apa? Karena tubuhnya itu sedang robek istilahnya lagi untuk supaya dia bulking, pembengkakan, supaya dia berotot, keluar ototnya seperti itu. Dan dia mengangkat beban, misalkan ya, angkatan beban, bench press gitu ya. Itu mungkin di awalnya ada yang 10, 50 ya, tergantung kekuatan masing-masing. Nah, begitu dia ngangkat, hari ini 50 kilo. Besok lagi, naik lagi 60. Akhirnya dalam waktu berapa bulan, berapa tahun, dia akan naik sampai misalkan 100 kilo seperti itu. Dan itu baru bench press. Dan banyak beban-beban lain yang harus diangkat. Nah, ketika kita fitness itu kan kita enjoy sebenarnya. Walaupun itu sebenarnya beban. Walaupun itu beban, tapi kita enjoy. Bagi orang yang suka fitness ya. Aduh, angkat itu lagi, angkat ini lagi, beban itu lagi, angkat ini lagi. Itu beban hidup, saudara. Yang membentuk setiap anggota tubuh kita. Dada, bicep, sit pack gitu ya. Nah, itu tujuannya seperti itu supaya badannya terbentuk dengan baik dan tentunya tubuh sehat. Dan itu beban hidup gitu loh. Nah, demikian juga kita hidup di dunia ini, ada beban-beban kita yang kita pikul masing-masing, atau istilahnya pikul salib masing-masing seperti itu. Pikulah dengan enjoy, dengan rela. Karena orang fitness itu harus rela untuk dia mau membentuk ototnya. Jadi, anggaplah saudara, masalah hidup saudara, pencobaan tadi ya, sakit, baik ringan, berat, sedang tadi, masalah-masalah keuangan, anggap saja itu satu beban hidup tadi, membentuk kita. Itu adalah alat fitness kita di dunia ini. Itu sebagai alat fitness kita untuk membentuk kita supaya sehat rohaninya juga,
dan jasmaninya juga gitu loh. Karena antara jasmani, rohani ini tidak bisa dipisahkan. Kalau rohaninya lemah, badannya, tubuhnya juga akan melemah. Seperti itu. Nah, sehingga sekali lagi saya ambil gambarannya bahwa kalau kita tadi saya ceritakan tentang fitness, maka kita hidup di dunia ini, masalah-masalah hidup kita, ujian dan cobaan-cobaan yang kita alami tadi, itu anggaplah itu fitness, masalah hidup kita yang mendewasakan kita, yang menguatkan kita, yang memberikan kesehatan bagi kita. Sehingga kita cara meresponinya, menanggapinya bahwa ini didikan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan membersamai saya. Bapak kita adalah Bapak yang sangat mencintai, mengasihi hidup kita, dan kasihnya meluap-meluap untuk hidup kita, dan dia ingin kita lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ketika kita mulai serong, mulai kita jatuh, dia akan memperbaiki hidup kita dan meluruskan jalan kita. Seperti itu renungan pagi ini. Ya, tidak sampai 30 menit. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Shalom semuanya.